Halo semuanya, kali ini kita akan bahas bagaimana sih proses mengikuti latsar dan juga apa saja yang perlu dipersiapkan ketika latsar. Nanti saya akan buat videonya secara lengkap ya teman-teman. Jadi ini bisa menjadi referensi buat teman-teman nantinya mempersiapkan latsar dengan baik. Oh ya, sebelumnya yang lulus CPNS 2023 selamat ya. Kali ini untuk pembahasannya yang pertama adalah soal bagaimana sih proses mengikuti latsar. Jadi yang pertama adalah kita akan mendapatkan SK CPNS terlebih dahulu ya teman-teman. Nanti kita dapat secara offline di kampus ya atau di institusi yang teman-teman terima gitu ya. Jangan dilakukan secara offline. Tepatnya ini dilakukan pada tanggal 9 Mei 2022. Nah, di tanggal 9 Mei 2022 juga itu dilakukan langsung kegiatan yang namanya latsar. Jadi waktu itu di tempat saya yang diterima itu kan 62 orang, tapi yang dipanggil untuk mengikuti latsar itu baru 10 orang pertama dan penerimaan SK-nya juga berbeda ya teman-teman. Jadi walaupun kalian keterima bareng-bareng belum tentu mengikuti latsar dan nerima SK CPNS-nya juga sama, pasti berbeda. Nah, selanjutnya setelah saya mendapatkan SK CPNS, kita akan mendapatkan surat dari kepegawaian yang menginstruksikan kita untuk mengikuti kegiatan latsar. Nah, kebetulan saya mendapat kegiatan latsar untuk gelombang pertama teman-teman. Jadi hari itu nerima SK dan hari itu juga saya harus latsar. Jadi latsarnya itu kan ada offline dan online ya teman-teman. Nah, untuk kegiatan pertama itu kita melakukan MOOC teman-teman. Jadi MOOC itu untuk menginstruksikan kita membaca modul yang sifatnya adalah pembelajaran e-learning. Kita harus menjawab soal, mempelajari modul tentang wawasan kebangsaan, tentang bela negara, tentang aktualisasi, habituasi, dan itu benar-benar dilakukan kita secara mandiri online MOOC yang di bawah LAN, Lembaga Administrasi Negara. Jadi di situ ada banyak modul yang harus kita baca. Itu sebenarnya sudah masuk dalam tahapan latsar ya teman-teman. Kemudian di tanggal 31 Mei sampai 16 Juli itu nanti ada long distance learning sama ada juga kita harus melakukan habituasi. Jadi habituasi itu adalah kita harus bersosialisasi dengan program studi kita untuk menyusun 3 program prioritas. Jadi contohnya, nanti kalian harus bisa melihat apa sih yang menjadi masalah utama di prodi kalian. Mungkin media sosialnya, atau mungkin jurnalnya, atau publikasi jurnal sedikit, dan lain sebagainya. Nah, itu kita harus bisa membaca situasi untuk menyusun 3 masalah utama yang ada di program studi. Selanjutnya, pada tanggal 18 Juni sampai 25 Juli itu saya melaksanakan kegiatan di Pusdiklat untuk mendapatkan materi secara offline atau kita sebut dengan on campus. Setelah teman-teman nantinya mengikuti kegiatan MOOC, menjawab-jawab soal, kemudian teman-teman juga harus lulus dengan syarat nilai tertentu, kalau tidak salah 75 di MOOC, tapi itu gampang kok teman-teman ya, tentang wawasan kebangsaan, bela negara, jadi pasti teman-teman udah menguasai. Setelah itu kan ada tadi kegiatan habituasi, kita harus menyesuaikan diri untuk menentukan 3 prioritas masalah. Nah teman-teman nanti akan diberikan satu coach dari Kemdikbudristek dan juga satu mentor dari fakultas atau dari prodi teman-teman masing-masing. Oleh karena itu, video selanjutnya adalah bahas gimana sih contoh menyusun sebuah rancangan aktualisasi. Yuk kita lihat. Rancangan aktualisasi yang saya buat ini teman-teman nantinya harus saya konsultasikan dulu dengan mentor ataupun coach dan kita harus presentasi pada tanggal waktu itu adalah 6 Juni 2022 di mana kita harus seperti menawarkan apa saja sih program-program yang ditawarkan yang nantinya harus kita implementasikan selama kurang lebih 1 bulan. Nah selama 1 bulan itu teman-teman harus melaporkan dalam minggu pertama udah ngelakuin apa aja, minggu kedua udah ngelakuin apa aja, minggu ketiga bahkan minggu keempat baru nanti teman-teman dipanggil di
Pusdiklat. Jadi di 6 Juni ini kita baru mempresentasikan teman-teman rancangan proposal. Jadi contohnya adalah kalau skripsi, proposal skripsi gitu ya teman-teman ya. Nah, kita bahas yuk. Jadi punya saya waktu itu adalah mengambil temanya adalah strategi pengelolaan OJS atau Open Journal System pada jurnal ilmu politik dan pemerintahan menuju akreditasi dan bereputasi. Kenapa sih saya mengambil tema ini? Jadi sebelum saya mengambil tema ini, saya konsultasikan dulu dengan mentor dan juga dengan coach. Di mana salah satu masalah yang ada di fakultas saya itu adalah jurnalnya belum terakreditasi. Makanya saya tertarik untuk berkontribusi dalam membuat OJS ini lebih maksimal lagi dan bisa mengajukan akreditasi. Jadi, outline-nya yang dibahas dalam rancangan aktualisasi adalah kita harus bisa menjelaskan gambaran umum, visi dan misi, dan juga latar belakang, identifikasi isu, penilaian prioritas isu, analisis fishbone, dan juga rencana dan jadwal kegiatan. Teman-teman, ini adalah PPT yang saya buat, tapi kita juga harus membuat dalam bentuk Word. Nanti teman-teman kalau udah masuk ke tahap itu dan pengen filenya boleh banget tuh tulis di kolom komentar ya. Jadi kita harus pertama menjelaskan soal gambaran umum dan sampai pada rencana dan jadwal kegiatan. Nah, ini adalah salah satu cara untuk mengukur sejauh mana konsistensi ya teman-teman, konsistensi dari apa yang sudah kita rancangkan dan apa yang sudah kita laksanakan nantinya. Jadi harus hati-hati, jangan sampai teman-teman terlalu berekspektasi tinggi karena waktunya kan cuma 1 bulan ya. Usahakan program yang dijalankan adalah program yang benar-benar teman-teman bisa kerjakan. Pada bagian gambaran umum tentang universitas, teman-teman sedikit bisa menjelaskan soal di mana lokasinya, kemudian apa yang menjadi visi misi dari universitas dan juga teman-teman harus menyatakan ban PT akreditasinya. Nah, selanjutnya adalah teman-teman bisa memaparkan visi misi dari fakultas ataupun visi misi dari program studi itu sendiri. Jadi sebenarnya dibebaskan ya dari mentor juga karena mentornya biasa kan wakil dekan. Jadi isu-isu diambil dari ranah fakultas juga boleh, di isu-isu di ranah program studi juga boleh. Yang berikutnya adalah teman-teman harus bisa menjelaskan latar belakang. Oh ya, kalau di PPT teman-teman tuh nggak boleh buat PPT tuh yang penuh banget gitu ya. Jadi harus singkat, padat, jelas dan nantinya bisa dieksplor ketika teman-teman nantinya menjelaskan di depan mentor ataupun di depan coach. Jadi nanti ini harus dipresentasikan. Jadi saya menjelaskan bahwa latar belakang kenapa sebenarnya jurnal menjadi sangat isu strategis dan menjadi topik yang harus dibahas dan diambil oleh saya sebagai tema dalam aktualisasi karena yang pertama ini berkaitan dengan publikasi dan pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Nantinya setiap dosen harus melakukan penelitian dan wajib untuk mempublikasikan. Selain itu, dengan perkembangan teknologi yang ada yang semakin pesat juga, maka publikasi itu harus bisa ada wadahnya. Salah satunya adalah dengan adanya jurnal. Ketika jurnal masih belum terakreditasi, maka semakin sempit juga peluang bagi dosen-dosen itu untuk bisa mempublikasikan artikelnya di jurnal yang kita kelola. Oleh karena itu, saat ini publikasi hasil penelitian itu harus perlu diperhatikan. Salah satunya adalah kita harus bisa memperhatikan pengelolaan jurnal yang berbasis pada standar mutu. Artinya kita mengelola jurnal itu bukan hanya sekedar mengelola, tapi gimana caranya kita bisa memperhatikan standar mutu. Salah satu standar mutu yang ada pada jurnal itu adalah berkaitan dengan adanya akreditasi dan kita harus memenuhi step by step-nya ataupun poin-poin yang akan diajukan ketika akreditasi nantinya. Sehingga jika nantinya aktualisasi ini dilakukan, ini akan berkontribusi dalam mencapainya Tridharma perguruan tinggi yang lebih ideal dan juga mencapai standar mutu dari sebuah jurnal. Ingat ya teman-teman, jadi di sini harus bisa memperkuat argumen kita harus bisa kaitkan dengan tugas dosen, kemudian gimana institusi itu harus memperbaiki mutu dan kehadiran kita itu akan benar-benar berkontribusi pada upaya untuk mencapai tadi jurnal yang terakreditasi. Nah, ini hanya salah satu contoh aja ya. Teman-teman bisa ngambil tema-tema yang lain dan pasti banyak juga ya.
Selanjutnya masuk pada identifikasi isu. Nah, identifikasi isu ini teman-teman harus mengambil kurang lebih adalah 5 isu dan nantinya akan diambil lagi 3 isu. Usahakan dari isu-isu tersebut ada satu yang teman-teman itu ngerasa paling kuasai dan gimana caranya berargumentasi agar isu tersebut yang teman-teman angkat untuk bisa menyelesaikan masalah. Nah, contohnya saya waktu itu ngambil yang pertama belum terakreditasinya jurnal, yang kedua belum optimalnya program kerja pada laboratorium, belum optimalnya penyusunan buku ajar atau modul pada mata kuliah sistem kepartaian dan pemilu, belum maksimal penulisan artikel pada jurnal internasional, belum ada kerjasama yang optimal dengan pemerintah daerah dalam hal kegiatan pengabdian masyarakat. Nah, teman-teman, jadi nanti dari isu itu pasti sesuatu yang ada kayak kata belum, misalnya masih rendah gitu ya, misalnya masih rendah partisipasi mahasiswa dalam membuat skripsi yang ideal gitu ya. Jadi harus diawali dengan kata belum atau belum meningkatnya gitu ya teman-teman. Jadi itu namanya kita sebut dengan masalah. Setelah teman-teman mendapatkan 5 isu tadi harus teman-teman diskusikan juga dengan mentor karena khawatir ada beberapa hal yang tidak disetujui oleh mentor. Jadi pastikan mentor selalu menjadi partner kita dalam menyusun rancangan aktualisasi. Nah, jadi berdasarkan isu-isu aktual tersebut, selanjutnya adalah dilakukan proses pemilihan isu dengan aktivitas kriteria adalah APKL. APKL itu Actual, Problematic, Kelayakan, dan juga Layak. Di mana teknik APKL ini dibuat adalah teknik yang digunakan untuk menentukan kelayakan suatu masalah dengan memperhatikan 4 faktor. Yang pertama adalah aktual. Nah, jadi aktual itu adalah isu tersebut masih dibicarakan atau belum terselesaikannya hingga masa sekarang. Kalau yang P, problematik itu yaitu isu yang menyimpang dari harapan standar, ketentuan yang menimbulkan kegelisahan yang perlu segera dicari penyebab dan pemecahannya. Kemudian kekalayakan itu isu yang diangkat secara langsung menyangkut hajat hidup orang banyak dan bukan hanya untuk kepentingan seseorang atau sekelompok kecil orang. Kalau yang layak itu adalah isu yang masuk akal atau logis, pantas, realistis, dan dapat dibahas sesuai dengan tugas, hak, wewenang, dan tanggung jawab hingga akhirnya diangkat menjadi isu yang prioritas. Setelah ditentukan APKL nanti, kita akan menentukan memenuhi syarat gak gitu ya. Nah, yang memenuhi syarat itu kita ambil 3 isu aja teman-teman. 3 isu yang memenuhi syarat dan 3 isu ini harus dianalisis lagi ya dengan teknik USG ya. Nah, USG itu apa sih? Jadi urgensi itu seberapa mendesaknya sih masalah tersebut untuk diselesaikan berkaitan dengan dimensi waktu. Kalau seriousness itu mengacu pada pemecahan masalah yang dikaitkan dengan akibat bisa menimbulkan masalah baru. Jadi harus segera diselesaikan. Yang growth tadi adalah berkaitan dengan kemungkinan berkembang memburuk kalau tidak diselesaikan. Nah, setelah itu kita harus tentukan nih mana yang menduduki posisi pertama setelah dilakukan teknik APKL dan USG itu. Ternyata dilihat bahwa poin paling tinggi itu adalah 5 dan poin pertama itu ternyata adalah belum terakreditasinya jurnal. Nah, sebenarnya teman-teman kita harus pinter-pinter gitu ya, jangan sampai kita menentukan teknik USG-nya itu kemudian ternyata itu sesuatu yang tidak kita kuasai. Jadi yang paling penting adalah teman-teman nanti bisa belajar dari coach kalian berkaitan dengan gimana cara menentukan sebuah isu. Jadi ketika kalian masuk pertama kali dipanggil di kampus, usahakan saran saya adalah melihat secara mendalam kira-kira apa sih yang menjadi masalah yang bisa diangkat gitu ya teman-teman. Jadi ya jangan berleha-leha gitu ya. Setelah itu isu yang udah teman-teman ambil tadi itu kan satu ya yang setelah teman-teman menggunakan teknik tersebut.
teman-teman bisa melakukan dengan analisis Fishbone untuk menganalisis sejauh mana sih sebenarnya isu yang kita ambil ini memenuhi kriteria akar masalahnya. Karena akar masalah ini akan berdampak pada solusi yang akan teman-teman tawarkan. Setelah teman-teman melihat penyebab masalahnya, teman-teman harus menyusun upaya penyelesaian masalah. Apa sih rencana kegiatan? Rencana kegiatan yang teman-teman susun itu tidak boleh kurang dari 5. Jadi harus lebih dari 5, dimana kalau lebih dari 5 teman-teman akan mendapatkan nilai memuaskan nantinya di ketika latsar. Nah, di sini misalnya apa sih permasalahan dan upaya yang dilakukan. Karena ini belum terakreditasi, maka saya membuat 11 strategi atau langkah-langkah yang digunakan yang nantinya dapat berkontribusi dalam terakreditasinya jurnal. Jadi misalnya pertama harus membuat SOP dulu, kemudian mengidentifikasi standar aturan mengenai akreditasi jurnal, kemudian harus ada doi, kemudian harus ada identifikasi websitenya, harus ada pengelola yang kredibel, capable, kemudian harus bisa terindeks Garuda, dan nantinya memenuhi standar untuk bisa diajukan akreditasi. Jadi saya tuh udah berniat banget nih gimana caranya agar aktualisasi saya itu dampaknya jangka panjang. Jadi jangan cuma misalnya teman-teman bikin program pembuatan SOP gitu ya. Setelah SOP-nya ada kan udah gitu ya. Nah, kalau saya itu adalah benar-benar sampai jurnal itu terakreditasi atau mengajukan, minimal mengajukan. Karena kan untuk akreditasi butuh waktu ya berbulan-bulan untuk mengetahui hasilnya. Dan sampai saat sekarang alhamdulillah ya teman-teman, jurnalnya udah terakreditasi karena program saya. Jadi usahakan teman-teman ngambil program yang dampaknya itu setelah kegiatan selesai juga itu bisa teman-teman dan juga rekan kerja rasakan. Selanjutnya adalah teman-teman harus bisa menguraikan setiap 11 kegiatan tadi ke dalam tahapan kegiatan teman-teman ya. Jadi misalnya pembuatan SOP. SOP tuh gimana caranya, tahapannya gimana, harus ada rapat ya kan teman-teman. Dan juga teman-teman harus mengkaitkan dengan nilai dasar berakhlak dalam setiap prosesnya. Makanya saya sering banget kan ngasih soal berakhlak gitu ya, karena ini penting banget dalam latsar itu ada berorientasi layanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Nah itu semua harus bisa masuk dalam program kita. Misalnya, oh kita dalam menyusun SOP itu kita harus cekatan gitu ya. Kita harus bisa perbaikan, melakukan perbaikan tiada henti. Kemudian kita harus proaktif, kita mampu bekerja sama dengan tim jurnal, dan juga kita harus kaitkan dengan smart ASN dan manajemen ASN. Outputnya apa? Outputnya bersifat produk. Teman-teman ya, produk misalnya SOP-nya adalah tersedianya file SOP atau Standard Operational Procedure bagi pengelola jurnal. Jadi itu sifatnya adalah output. Nah, lanjut teman-teman harus bikin 11 kegiatan itu dengan tahapannya ya. Jadi usahakan ketika membuat itu harus jelas ada outputnya. Dan itu nanti ditagih ya teman-teman. Misalnya kita ngadain rapat, harus ada jelas. Kita mengadakan rapat, ada foto, ada daftar hadir, ada notulen rapat. Itu lengkap semua harus kita laporkan setiap minggunya nantinya. Jadi usahakan bisa terjangkau ya teman-teman. Ini dilanjutkan dengan kegiatan 2 juga sama, kita harus kaitkan dengan tahapannya, nilai standar dalam berakhlak, kemudian smart ASN dan manajemen ASN dan output. Ini saya lakukan sampai 11 tadi tahapannya. Yang paling penting itu akan ditanyakan sebenarnya outputnya teman-teman ya. Di sini misalnya tersedianya daftar dokumen yang harus dipersiapkan dalam mengajukan akreditasi dan sebagainya. Nah, tapi nanti kalau presentasi kan karena banyak ya, 10 cuma padahal ada 11 tadi. Biasanya mentor cuma minta untuk menjelaskan 3 kegiatan aja ketika presentasi, tapi untuk di proposalnya harus lengkap teman-teman. Nah, itu dia teman-teman ya contoh dari kegiatan 1 sampai 11 nanti teman-teman harus bisa menyusun
output. Ingat, outputnya harus berbentuk produk dan terlihat ya teman-teman. Dan semua itu harus disertakan buktinya. Jadi satupun kita tidak melampirkan bukti itu bisa dipertanyakan sama mentor sama coach. Good luck teman-teman, kita lanjut. Setelah teman-teman menyusun kegiatan tadi, teman-teman itu harus membuat rancangan kira-kira minggu pertama mau ngapain aja, minggu kedua dan minggu ketiga dan minggu keempat sehingga program dari teman-teman itu nanti bisa terimplementasi dengan baik. Nah, selanjutnya di akhir teman-teman bisa mengucapkan ucapan terima kasih. Jadi waktu itu mentornya makasih banget nih buat Pak Taufik, Nur Rohman, SIPMA, dan juga coachnya dari Kemdikbudristek itu ada Bu Kokom yang sangat baik banget. Bu Kokom Komala, SPD MPD, beliau tuh melakukan review gitu ya terhadap program-program yang akan kita kerjakan. Dan kira-kira kalau ada masukan dari mentor dari coach, teman-teman bisa merevisi lagi gitu ya. Jadi nanti setiap rancangan ini disusun dengan mentor dan nanti didampingi juga dengan coach. Jadi walaupun jarak jauh. Nah, teman-teman kan nanti ada long distance learning juga ya. Di sana itu mentornya coach ya. Dalam hari ini Bu Kokom kemarin waktu itu memberikan materi seputar bela negara, seputar wawasan kebangsaan, dan saran saya adalah teman-teman harus aktif ketika pembelajaran itu dilakukan walaupun secara daring karena itu akan dinilai. Jadi penilaiannya tadi mulai dari MAOC, kemudian penilaian yang berikutnya adalah keaktifan kita ketika coach menjelaskan materi. Jadi coach ini akan memonitoring di rancangan aktualisasi kita tuh sudah maksimal atau belum. Selanjutnya, coach akan kita akan diberikan rundown acara di mana kita itu harus mempresentasikannya di depan penguji. Nah, pengujinya waktu itu adalah Pak Sultan Kasman. Beliau ini dari Kemdikbudristek juga. Beliau akan bertanya pada saat kita mempresentasikan rancangan aktualisasi. Jadi, singkat ceritanya, rancangan aktualisasi itu kita presentasikan secara online. Nanti kita diberikan waktu 1 bulan untuk kita bisa mengaktualisasi. Jadi namanya mengaktualisasi berarti kita harus mengerjakan apa yang sudah dirancang dalam proposal. Dan itu 4 minggu, kita harus melaporkan setiap minggu apa progres kita, kemudian bukti-buktinya harus kita lampirkan, dan kita nggak boleh melaporkannya misalnya minggu pertama dan kedua digabung, nggak boleh. Jadi kita harus melaporkannya di minggu pertama, ya khusus program yang kita lakukan di minggu pertama. Sampai akhirnya nanti ketika kita sudah selesai program tersebut, di prodinya kita atau di fakultasnya kita tinggal nunggu aja teman-teman. Kita tinggal nunggu dipanggil sama Pusdiklat untuk mengikuti latsar yang secara offline ya, offline di Depok. Tapi beda-beda. Ada teman-teman saya juga yang dapatnya di bawah bukan dinas Kementerian Perhubungan. Kalau saya karena pertama jadi dapat di Pusdiklat Kemdikbudristek. Di sana juga serunya teman-teman, kita nanti di akhir itu kita harus mempresentasikan hasil dari aktualisasi yang sudah kita lakukan. Kalau tadi ada proposal, aktualisasi, dan yang terakhir adalah kita harus melaporkan secara final apa yang sudah kita kerjakan dalam sebuah laporan hasil aktualisasi. Nah, teman-teman, di video ini nanti akan saya lanjutkan dengan membahas tentang proses step by step. Jadi saya masih mendokumentasikan dengan baik gitu ya. Proses saya mulai dari pertama di Pusdiklat Kemdikbudristek, itu saya ngapain aja, kemudian sarapannya kayak gimana, apa aja yang kita dapat, terus apa saja yang perlu kita persiapkan, bagaimana mempresentasikan laporan hasil aktualisasi, gimana caranya bisa
mempresentasikan maksimal dan mendapatkan nilai memuaskan. Jadi nanti di akhir itu kita akan mendapatkan sertifikat dan sertifikat itu ada nilai kita teman-teman ya. Jadi usahakan maksimal. Kita harus mendapatkan nilai yang memuaskan. Oh iya, teman-teman jangan lupa subscribe ya. Dan kalau merasa terbantu banget dengan video ini jangan lupa komen ya teman-teman ya. Pokoknya di part 2 nanti akan bahas tentang aktualisasi yang di Pusdiklat Camp. Oh iya teman-teman jangan lupa kalian selalu untuk videoin misalnya lagi konsultasi dengan mentor dan sebagainya karena itu pasti berguna banget untuk laporan kita. Oke, di part 2 nanti akan saya bahas ya teman-teman mengenai proses mulai dari berangkat ke tempat pusdiklat sampai di pusdiklat itu ngapain aja. Kalau kalian pengen lanjut video ini komen dong di bawah ya teman-teman. Terima kasih. Bye-bye.